ke sana tanpa izin dari makhluk-makhluk astral setempat. Apabila suatu saat nanti anak-anak kami, anak-anak saya hadir ke tempat angku, saya akan tetap melakukan mediasi kepada makhluk-makhluk setempat. Apa yang izin akan kami perbuat di situ. Kalaupun itu diizinkan Allah, kami bisa sampai lagi ke sana. Kami akan coba untuk tidak melakukan seperti mereka-mereka yang telah menjamah tempat angku. Bisa angku pahami itu? Kalau boleh saya bicara, itu dengan siapa saya bicara sekarang? Siapa nama angku agar saya tidak bisa tidak salah untuk memanggil nama angku? Siapa nama kehormatan angku di alam angku? Siapa angku? Itu apa matanya kalau lah tahu. Yo, ambo ingin memperjalehku agar iko apabila ambo mulut keluar dari mulut ambo surang, iko akan dilihat oleh halayak ramai, akan dilihat oleh manusia-manusia banyak. Namun apabila ambo surang yang mengatakan, saya sendiri yang menyampaikan, mungkin akan ada suatu tipu daya bagi mereka yang tidak memahami akan dunia ini. Akan dunia spiritual, akan dunia yang hal yang gaib. Lebih bagus saya bermohon kepada angku sendiri yang menyampaikan siapa nama kebesaran angku. Hah? Agar kami bisa juga menyampaikan siapa posisi angku di sana, bagaimana keadaan angku, agar mereka tidak terlalu lancang lagi apa yang akan mereka perbuat di sana. Dengan siapa saya bicara? Hah? Tidak perlu dikasih tahu. Jadi kalau seandainya tidak perlu dikasih tahu, dengan sendirinya tentu saya tidak bisa menyampaikan. Saya tidak bisa memberitahu kepada anak-anak saya nanti untuk menyampaikan salam kepada siapa salam yang harus disampaikan penguasa-penguasa makhluk astral di sana. Karena tidak semua manusia awam ini mengerti akan posisi seperti yang sekarang. Jadi posisi angku di sana sebagai apa? Angku yang berkuasa di situ. Itu kan kata angku. Tidak boleh terlalu angkuh kita untuk berbohong. Kenapa Raja Angku sendiri tidak mau turun? Walaupun angku sebagai utusan, tapi kenapa Raja Angku sendiri terlalu angkuh tidak mau turun kemari? Allah. Jangan dengan mempergunakan keris angku itu untuk mencoba memberi suatu perlawanan kepada kami. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu. Saya rasa tidak perlu dengan kekerasan angku. Jadi makhluk ini nampaknya buka istilahnya tidak segampang itu untuk mempercayai manusia. Tapi kita coba untuk bersabar, kita coba untuk bertenang, bahwa kita membuktikan. Karena mereka mungkin makhluk-makhluk astral di sana, para jin-jin yang ada di gunung itu sudah cukup trauma dengan hal-hal yang diberikan para penjajah dulu. Dan itu menjadi sesuatu yang wajar. Jadi dengan serangan tadi secara mendadak, kita tidak menjadi suatu permasalahan yang besar. Mungkin dengan jalan ini kita bisa membuktikan bahwa kita pribumi sekarang tidak seperti yang dulu. Jadi untuk membuktikan kejujuran saya, mungkin coba juga. Oke, saya tidak akan melukai angku. Silahkan berbuat seperti apa yang angku mau. Saya terima. Selagi angku tidak main kasar, angku tidak mempergunakan senjata seperti tadi lagi untuk menipu saya terima. Oke, lanjutkan. Saya tidak akan mempergunakan pasukan kami yang ada. Karena saya yakin apabila pasukan kami nanti untuk turun dari pasukan gaib kami untuk menggempur, angku dengan yang lain-lain tidak akan pulang.
satu kesalahan dari angku mencuri kelengahan dari saya. Baik. Saya tetap sampai detik ini tidak akan melakukan sesuatu hal yang kasar untuk membuktikan bahwa kami tidak seperti mereka-mereka yang dulu pernah menjajah di sini. Tapi cukup. Jangan sampai 3 kali engkau melakukan hal-hal yang bodoh di sini. Oke, kalau mau coba saya kasih waktu 1 kali lagi. Bismillah. 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 Allahu la ilaha Allah. Saya bilang jangan cabut senjata angku. Apabila sempat senjata itu keluar sekali lagi, saya akan marah. Kalau mencoba kemampuan saya silahkan. Saya pun dengan bangga untuk mencoba menakari sebatas mana kemampuan saya. Karena saya yakin dengan kelapangan dada saya, dengan suatu keikhlasan saya, aku tidak akan mampu menjamah saya. Lakukan seperti yang aku mau. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. 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 Mari. Karena sifat-sifat Allah akan menghancurkan suatu kesombongan. Sifat-sifat Allah akan menghancurkan suatu keangkuhan. Apabila saya ingin berbuat, angku pun bisa akan terduduk di sini. Harus saya paksa itu. Harus saya lakukan. Bismillah. Allah. Allah. Ayo. Bertahanlah kalau ingin hancur. Allah. 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 Sudah, jangan dipaksakan. Aku akan hancur dan aku mempunyai pasukan di sana. Tidak usah dipaksakan. Mari, sakit kaki angku kan? Sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Saya tidak ingin untuk kasar engkau. Tapi keangkuhan tidak perlu digunakan. Kesombongan aku tidak akan membuahkan hasil apa-apa. Dibawa bicara bagus-bagus aku tidak mau. Jadi bagaimana? Masih aku teruskan juga selera angku yang tidak berurusan, tidak berwujud seperti itu. Ya. Hah? Tidak kan? Tidak ada untungnya angku. Keangkuhan dari keangkuhan demi keangkuhan yang dipertahankan. Itu bukan untuk kami. Kami tidak ingin merampas apapun dari makhluk angku. Saya pribadi tidak meminta apapun dari lokasi angku. Ya?
Kami tidak merusak apa-apa. Kalian merusak. Hah? Kami tidak merusak apa-apa engkau. Wahai manusia merusak. Betul, dan itu bukan kami. Kenapa semua emosi engkau? Hah? Tapi itu manusia. Bukan kami. Jangan disamakan. Kami juga manusia, tapi kami tidak ikut campur di situ. Makanya kami undang kemari, kami panggil kemari untuk membenarkan mana larang pantang tidak boleh dilakukan di situ. Kami bisa menyampaikan pesan. Kalaupun mereka yang terlalu menzolimi di situ, itu urusan hukum angku di sana. Kami coba berdialog, kami coba memanggil angku secara sopan. Memang sesama manusia, tapi kami tidak unsur dari itu, tidak termasuk dari itu. Yang kejam kan mereka sudah tiada. Jadi kami bisa menyampaikan dengan siapa saya bicara, siapa penguasa di situ. Untuk generasi kami bisa sampaikan. Kan itu maksud kami hadir di sini untuk memanggil angku. Tapi angku terlalu kukuh untuk menyampaikan dengan suatu pemahaman bahwa manusia itu semua kasar. Manusia itu semua jahat. Tidak. Saya dan pasukan saya bukannya gentar menghadapi angku, bukan. Tapi kami tidak mempertahankan suatu kesombongan. Kami tidak ingin dengan suatu keangkuhan. Cukup trauma angku dengan manusia-manusia yang lain. Tapi kenapa harus dilampiaskan dengan kami? Masih ada saudara-saudaraku yang mau hadir kemari? Ya? Tidak. Hah? Tidak ada lagi? Tidak ada yang mau hadir lagi? Tidak. Cukup. Kalau memang aku tidak istilahnya mau memberitahu keseluruhan, boleh. Saya terima. Cukup trauma angku, masalah angku dengan manusia-manusia yang telah menjarah dan menjolimi tempat itu dulu. Sekarang walaupun ada masyarakat kami yang hadir ke sana hanya mengais rezeki sedikit untuk makan, untuk menyambung hidup. Bukan seperti penjajah-penjajah dulu. Ingin berkuasa. Sedangkan mereka pun tidak mengenal kulima. Harta mereka bukan untuk negeri ini. Wajar aku marah. Karena kekayaan itu kekayaan pribumi. Kekayaan negara kita itu boleh. Sekarang ada pun mereka ke sana mengais untuk menyambung hidup. Bukan untuk cari kaya. Setidak-tidaknya saya bisa tahu siapa namaku. Harusnya kan saya bicara kasar jadinya kalau begini. Jadi makhluk ini nampaknya yang hadir sebagai utusan. Salah satu penguasa dari tambang emas Belanda yang sudah ditinggal ratusan tahun tersebut. Cukup tertutup. Tidak mau terbuka seperti apa yang kita harapkan. Tapi bolehlah. Setidaknya kita harus menghargai kehadiran beliau di sini. Jadi para pencinta misteri, ketraumaan itu tadi bukan hanya dialami oleh manusia-manusia seperti kita. Karena di situ dia menjadi suatu tempat kehidupan turun-temurun dari makhluk jin ini. Namun zaman sebegitu sampai sekarang mungkin bekas-bekas puing-puing luka dari kehancuran demi kehancuran yang begitu dijarah. Menjadi suatu trauma dalam bagi mereka makhluk-makhluk yang ada di situ. Namun di situ kami di sini selaku pemburu misteri Putra Pasaman tidak mempunyai suatu kepentingan pribadi di situ. Jadi kami hanya ingin sekedar mengungkap, menguak. Tapi makhluk yang kita hadirkan kepada mediator kita begitu kokoh dan kekehnya tidak mau membuka cerita lagi. Dan kita tidak akan memaksa hal yang begitu. Karena kita hanya mencari jalan damai. Hanya satu permintaan saya, dengan siapa saya bicara? Raja Putih. Sambut salam dari Ambo. Salah satu tokoh tertua dari pemburu misteri Putra Pasaman. Salam hormat dari kami. Angku Raja Putih. Tapi Ambo juga kebertanya, kenapa Rajo tertua dari gunung itu
sempat di penjara kini engkau. Jangan bohongi saya. Kalau memang salah dia, itu hak angku. Tapi memang suatu kezoliman, berpikirlah setelah berurusan dengan saya. Apa penyebabnya raja tua kalian sempat di penjara begitu? Karena menurut pandangan mata batin saya, beberapa waktu yang lewat, di waktu makhluk ini rangku Raja Putih datang kemari. Karena generasi dari raja jin yang ada di situ bukan raja yang sekarang. Jadi mungkin kejadian setelah beberapa dekade kemudian ada suatu kudeta di situ untuk merebut kekuasaan. Demikian kok. Apa salah raja tua kalian? Ya? Banyak yang tidak adil. Jadi raja tua ini yang membebaskan begitu banyaknya dari hasil-hasil emas itu di situ. Ya. Ini sempat menerima tumbal waktu di zaman Belanda itu. Dengan izin angku Raja Putih, bolehkah sesosok angku yang mengawal? Ambo pertanyakan, raja yang tua itu siapa namanya? Siapa namanya engkau? Agar anak cucu kami yang hadir kini kau bisa mengenali. Siapa namanya engkau? Hah? Tidak boleh dikasih tahu. Jadi angku Raja Putih, posisi angku di situ sebagai apa kini sebenarnya? Sebagai apa angku posisi Raja Putih di situ? Penguasa keseluruhannya kah atau lokasi? Salah satu lubang. Amo penguasa. Angku penguasa. Letak angku di tengah. Berarti bukan keseluruhan dan lokasi itu angku yang berkuasa. Tidak. Jadi tolong angku tengok keseluruhan dari anak-anakmu yang hadir di siko. Apabila suatu saat nanti hadir di tampe angku berado, tolong izinkan mereka selagi tidak berbuat yang macam-macam. Lagi bisa angku? Lagi bisa? Tolong angku kenali. Ambo catat di dalam jantung iko bahwa angku yang bernama Raja Putih. Apabila nanti dari anak-anak dan anak-anakmu kau yang ada di siko menemui suatu kesesatan di tampe angku berada, ambo akan menuntut angku. Bisa angku pegang kata-kata aku? Bisa. Jadi sekali lagi ambo bertanya, setelah angku yang hadir kini, masih ada teman-teman yang sejawat angku, saudara angku, yang akan menerima jamuan kami? Tidak? Tidak. Jadi baiklah kalau begitu angku. Masih tahan angku di dalam batang tubuh iko? Lai. Apa kira-kira seketik pituah yang akan kami bawa untuk oleh-oleh kami aku pulang nanti? Suatu nasihat atau yang harus kami ingat untuk oleh-oleh bagi kami pulang dari angku Raja Putih ya? Ada? Ada engkau? Tidak ada. Kalau begitu terima kasih. Kalaupun seandainya tadi ada suatu seketik benturan bukan ambo yang memulai. Dari sekian perbincangan kita tadi, dari sekian percakapan kita, ambo pribadi terlebih dahulu meminta maaf. Tapi aku merasa lancang tidak dengan melakukan serangan tanpa ada suatu aba-aba tadi. Apakah itu di dunia angku? Iya. Tidak ada suatu sesal bagi angku kepada pribadi ambo melakukan itu? Tidak. Kalau ingin ambo kini nak membuat curang kepada angku, di lokasi kekuasaan ambo kini, ada tidak kira-kira menjadi suatu sesal bagi angku? Tidak. Tapi ambo tidak akan melakukan itu. Karena ambo telah berjanji tadi.
ambo tidak akan berbuat curang. Jadi setelah pertemuan kita model kini, setelah pertemuan kita sekarang, aku masih ingin juga melakukan satu kecurangan kepada ambo. Dengan belajar menghunus senjata gaib angku untuk menyerang ambo. Wajar enggak itu? Belajarlah untuk, walaupun angku di situ sebagai datuknya, penguasa dari tengah-tengah salah satu lubang peninggalan Belanda itu. Pesan dari ambo ini, belajarlah mempunyai etika. Karena angku juga makhluk dan saya juga makhluk. Apa manusia hati? Setidak-tidaknya angku harus bisa memilah dan memilih. Jangan pukul rata manusia keseluruhannya. Tidak. Jangan angkuh-angkuh saja. Angkuh bisa angkuh sekarang, kenapa para penjarah dulu yang telah menghancurkan lokasi angkuh tidak memberi hukuman? Tapi kan tidak lama. Hancur. Itu ada salah satu dari hukuman angkuh di situ. Banyak. Apa yang bertahan? Jadi kalau kayak sekarang, ada pun mereka yang mencoba untuk mengais rezeki di situ. Dari tai-tai tambang Belanda dulu yang dicoba diolah lagi. Hanya mengharapkan secuil rupiah dari situ telah dari jasa mereka. Apakah manusia itu juga salah? Saya rasa itu tidak. Ada lagi yang ingin rasanya aku sampaikan kepada kami? Tidak, Ko? Kalau begitu dengan rasa hormat kami, rasa hormat saya, karena saya punya komitmen, walaupun aku sudah berlaku curang, tapi saya yakin aku tidak akan tembus mencurangi saya. Dengan rasa hormat saya, sampaikan salam saya kepada saudara-saudara kita di sana, kepada kaum angku yang ada di sana. Saya antarkan angku pulang dengan 4 titik dupa. Ingat saudara-saudara dan anak-anak saya yang di sini. Apabila mereka coba untuk menapakkan kaki di sana, jangan sekali-kali beri suatu kecurangan dan kezoliman. Itu minta saya. Bisa? Ya. Kasih 4 dupa. Jadi, saudara-saudaraku pencinta misteri dimanapun juga berada, yang akan menyaksikan channel YouTube kami Pemburu Misteri Putra Pasaman. Walaupun makhluk ini yang bernama Datuk Putih tadi datang, penguasa dari salah satu tambang bekas peninggalan Belanda tersebut, tidak bisa mempercayai manusia lagi secara utuh. Karena katanya manusia ini memang serba licik dan suka menzolimi sesama manusianya dan kepada makhluk-makhluk yang di luar kasat mata kita. Tapi karena kehadiran beliau sudah ada di sini, kita undang. Saya secara pribadi akan tetap menghormati kepulangan beliau lagi keluar dari mediator kita. Kita mencoba untuk menyampaikan kepada saudara-saudara yang ada di sana. Kita hormati beliau untuk kembali dengan 4 titik dupa. Mohon izinnya, mohon doanya. Semoga acara kita ini berjalan dengan lancar. Walaupun hanya keterangan sedikit yang kita dapatkan, semoga bahasa satu. Tidak semua cerita yang harus dikembangkan, cukup yang dikenali dan cukup yang memahami bahasa filsafat dari mereka. Dunia mereka juga kenal suatu kezoliman, karena yang menzolimi kita yang punya akal. Mereka punya kemampuan dan kita punya kemampuan. Bedanya mereka tidak berakal dan kita yang berakal. Maka dari akal tersebutlah manusia banyak menyalahgunakan. Ingat itu, bahwa kita akan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Yangku. Lah, bagi yang ikut sebagai dupa induk. Ambo antarkan angku. Aku tahu itu. Yo. Iko. Apa oleh-oleh nak angku tinggalkan? Mari ku. Mari. Kamu tahu kabar itu. Hah?
Ambo tahu kabeh iko. Iya, jauh inyo ndak akan menggaduh dongku. Minta ampun Rono. Kenal dengan KB itu? Oh. Minta ampun aku kan? Udah. Ambo mewakili Raja Lintang Alam untuk mengikhlaskan bahwa kecerobohan aku tadi adalah sesuatu yang salah. Ya Angku Raja Putih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Angku Raja Lintang Alam. Apabila tadi Raja Putih, Datuk Putih tadi kepada junjungan Angku, Ambo terlebih dahulu meminta dan memintakan izin beri kemerdekaan dan kebebasan, jangan beri hukum kepada beliau. Allah. Dah, karena Ambo berjanji tadi sampai sudut, Angku telah mengenali Ike itu tadi dengan izin Allah. Boleh. Jadi ingin Angku kambangkan cerita je. Lai, duduklah Angku elok-elok. Duduklah baik-baik. Duduklah. Dengan izin Raja Lintang Alam, Angku akan tidak mendapatkan hukum. Jadi, salah satu dari mediator kita pernah mendapat satu titipan berupa sabuk gaib dari Raja Lintang Alam. Namun nampaknya terakhir dia tahu maka sesal yang ada dari beliau. Dan itu tidak perlu lagi untuk kita ulas. Karena semua dari Bukit Barisan tetap di bawah titik kekuasaan Raja Lintang Alam. Terakhir baru beliau menyadari dengan siapa mereka itu berurusan. Nah, Assalamualaikum Angku. Nah, jadi kini aku telah menyadari dengan siapa Angku berurusan kan? Sudah? Meminta ampun Angku. Meminta ampunlah kepada Allah. Karena Raja Lintang Alam memang raja yang paling kejam, tapi dia juga pemaaf. Beri sembah kepada beliau, Raja Lintang Alam, bersujudlah kepada Allah karena kita sama-sama juga makhluk Allah. Setelah itu saya yang mengizinkan bahwa Angku tidak akan mendapatkan hukuman. Angku diperbolehkan lagi berkuasa di sana. Ayo Angku. Nah, beri sembah kepada Raja Lintang Alam. Dan minta ampun kepada Allah akan kesombongan Angku. Saya persilahkan Angku kembali lagi. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Nah, sekarang aku panggil Angku tadi dengan kalimah la ilaha illallah. Dengan izin Allah pula, dengan penuh rasa kasih sayang, dengan rasa hormat, aku meminta, tinggalkan batang tubuh ini, tinggalkan jasad ini. Kembali engkau tempat Angku berkuasa. Satu kata saya. Ingat anak-anak saya yang hadir di sini apabila menjamahkan kaki ke sana. Ingat mereka sebagai tamu. Sekarang saya kembalikan apa yang Angku titipkan, tunjuk kepada beliau sebagai tuntunan kapan beliau untuk ke sana. Pilih salah satu dari anak-anak saya sebagai perwakilan dituakan di sana. Allah. Enggak Angku? Nah, kalau tidak. Kepada siapa? Engkau surang nak mencarinya. Yo. Jadi nampaknya dari makhluk ini, karena menjadi suatu sesal dari dia, akan memberikan suatu kunci gaib kepada salah satu dari anggota kita
untuk sebagai jalan dan jembatan apabila suatu saat nanti ingin menjamah atau menapakkan kembali kaki mereka di salah satu tambang yang ada di Pasaman Timur ini, yaitu tambang tua yang berkisar 3 jam perjalanan dari perkampungan. Nampaknya adalah salah satu dari anak kita mendapatkan salah satu kunci gaib tadi. Udah, dengan beriringnya angku beramanah, dengan izin Allah, dengan segala hormat, angku boleh pulang. Sampaikan salam kami kepada saudara-saudara kita di sana, haikul gaib, para haikul jin, haikul roh yang bersemayam di sana. Akhil kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, angku. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Tolong air putih. Siapa ini? Udah aman, Bang? Udah. Jadi kita tutup lagi. Jadi demikianlah akhir cerita singkat kita untuk sedikit mencoba walaupun tidak begitu jelas, namun ada sebuah titik terang bahwa keberadaan dari tambang Belanda tersebut karena semakin sebegitu traumanya akan keberadaan makhluk manusia yang coba menjarah di situ, bahkan untuk generasi-generasi manusia berikutnya, para jin yang ada di situ pun tidak mau begitu percaya terlalu cepat. Jadi hanya satu pedoman bagi kita, belajarlah sedikit mempunyai atur dan aturan main, agar yang gaib tidak terzolimi, yang kecil tidak merasa dirugikan, walaupun harus meraih suatu keuntungan. Karena di batas berusaha, kita juga mengharapkan segala sesuatu yang pantas untuk kita dapatkan. Namun kembali kepada pribadi kita masing-masing, akan kepercayaan atau tidak percayanya kita akan keberadaan makhluk-makhluk tersebut, itu kebawakan kepada pribadi kita. Karena di episode ini kami tidak membawa suatu rekayasa seperti episode-episode berikutnya. Kami hanya bisa menyampaikan apa yang ada, dan ada apanya kami tidak tahu. Kami hanya bisa mencoba menyikap dan membuka. Hanya inilah sebatas kemampuan kami. Semoga saudara-saudara yang pencinta akan YouTube kami, jangan lupa tetap dukung YouTube kami dengan cara subscribe, like, dan komen. Terlebih dahulu saya pribadi mengucapkan yang sudah memberikan itu, terima kasih. Akhir kalam, selamat malam, sampai berjumpa dengan episode-episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemburu misteri Putra Pasaman.